Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal. 89 itu bisa membuat rantai emas yang dibentangkan dari langit ke bumi sebesar paha gajah. Itu kan fenomenal gitu. Pasti barangnya ada, pasti dipelihara. Borobudur yang dari batu saja dipelihara kok. Apalagi emas dari langit ke bumi. Itu bisa jadi karya yang fenomenal. Seperti karya-karya yang lain, misalkan Ka'bah, misalkan Menara Eiffel dan lain-lain. Nah ini mana ini rantai emas yang dari langit ke bumi itu mana sekarang? Itu tertulis di mana sih Pak riwayat itu? Saya pengen tahu. Itu aku denger di video-video banyak. Kamu jangan pura-pura jalan perahu. Enggak, Bapak sudah ngecek beneran nggak dalam kitabnya? Habib itu loh yang yang nikahin banyak orang, yang nikahin artis siapa itu, yang bertanggung jawab itu siapa? Siapa tuh ya, Habib siapa ya itu? Jindan. Bukan Habib Jindan, lain orang itu. Jindan itu yang ngomong banyak videonya kok. Habib Ali Jindan sama Jindan itu beda orang. Terus ada lagi yang terkait dengan kamu. Enggak, itu tertulis di kitab apa gitu biar kita simak bareng-bareng, kita kaji gitu loh. Gue udah ngomong, namamu siapa? Wafi. Aku tidak baca kitab, aku lihat videonya Jindan. Oh gitu. Bapak langsung percaya gitu. Ya Wong Habib yang ngomong, saya kan mengomentari bahwa itu kan ya kalau saya tidak percaya berarti dia bohong kan gitu. Berarti kalau Mama Gufron ketemu malaikat Munkar Nakir Bapak percaya? Enggak percaya. Siapa apalagi Mama Gufron gitu. Kalau Kiai Imad mengatakan Oma Irama Waliullah Bapak percaya? Kiai Imad tidak ngomong Roma Irama Waliullah. Jadi Kiai Imad dalam videonya itu ada orang yang mengatakan bahwa rumah itu tuh adalah kayak wali gitu. Nggak ada itu. Jadi gini, nggak usah kesana kemari gitu ya. Jadi gini. Yang kamu itu kan pribumi gitu. Dan pribumi itu sudah diahwal-ahwalin sama habaib gitu. Kok kamu maunya membela gitu? Ahwal kan memang ahwal, Pak. Ya, ahwal yang tidak sederajat. Kamu tidak sederajat, ya, tidak sederajat karena kamu itu adalah keturunan dari paman garis ibu, maka kamu tidak sekufu dan tidak sederajat. Sehingga kufu kamu kan tidak wajib boleh di fikih, Pak. Kamu tidak boleh kawin dengan anaknya habaib perempuan. Itu khilaf ulama itu. Itu kamu udah digituin kok mau belanya. Bahkan Enggak, ada kan habaib yang ngomong begini ya. Ada habaib yang ngomong begini, kalau kamu sampai menikahi anak perempuan daripada habaib, maka dosamu tidak akan terampuni. Sampai kau menceraikan dan sampai kau bisa mengembalikan keperawanan tempiknya anak perempuan habaib itu. Itu di video-video. Bapak gak pernah ngaji fikih sih? Apapun, saya nggak usah fikih, nggak usah apa, bang. Saya yang nggak sempat baca-baca fikih dan sebagainya. Bagi saya itu ya rukun iman, rukun Islam sudah cukup. Karena saya mempelajari ilmu yang lain, ya. Karena saya mencari ilmu yang lain dan mencerdaskan bangsa. Karena murid-murid aku itu yang sudah jadi direktur juga banyak. Yang jadi karyawan BUMN, swasta, bahkan perusahaan asing juga banyak. Jadi aku mempelajari ilmu-ilmu dunia, ya, yang telah menghasilkan orang bisa mencari rezeki. Oh, berarti ilmu agama ada usah gitu?
Ya bukan nggak usah ilmu agama ya cukup. Terus kalau cukup apa yang diajarin sama guru-guru yang masuk akal. Oh, berarti Kalau ngaji fikih nggak usah dari gitu ya? habaib-habaib yang rasis itu ya nggak bisa gitu. Karena dia Ngaji fikih ngajarin nggak usah rasis berarti. gitu. Ngaji fikih nggak usah berarti Pak ya? Gue bilangin ya, gue cukup ya, cukup sholat, cukup puasa, cukup membayar zakat. Itu kan fikih semua Pak. Ya bodo amat mau ceritanya apa, gua melakukan itu. Jadi nggak perlu kalau belajar fikih secara ini ya nggak belum pernah. Kan hal kayak gitu udah diajarin sejak SD, sejak ngaji kepada ustadz yang di kampung gitu kan. Kan itu udah hal Oke yang lah, lumrah. Bapak kan sholat nih. Katanya Bapak kan sholat. Katanya ikut rukun Islam. Batal-batalnya sholat ada berapa Pak? Nah, itu nggak usah diomongin lagi lah gitu. Saya kira orang awam pun tahu. Gitu lah. Oke, Lu jangan orang awam pun tahu. Coba, ngetes kayak gitu. coba sebutkan. Ada berapa Itu batalnya kayak sholat? kamu Yang Bapak ngetes sholat. saya gitu. Kamu itu kok suka ngetes gitu ya. Yang enggak, Bapak sholat beneran Jadi- apa enggak? Saya ingin tahu. jadi- Bapak kalau batalnya sholat aja gak paham, gimana sholatnya? Ya kalau mau sholat nggak paham nggak apa ya terserah gitu lah. Bagi saya itu ya sekedar sholat saja gitu. Mau diterima terserah nggak ya terserah. Nah, gimana? Bukan diterima Pak, sah apa enggak sholatnya gitu loh. Kalau Ya nggak tahu bodo batalnya amat, sholat mau nggak sah mau tidak ya selesai nggak terserah lah. Pokoknya kalau pas zuhur ya gue sholat wudhu itu aja. Waktu zuhur itu dimulai jam apa itu Pak? Itu udah itu lagi kembali ke laptop lah ya. Gitu kamu itu pribumi kok mau-maunya gitu ya membela orang yang menghina kamu, yang merendahkan kamu gitu. Saya mondok 8 tahun Pak, saya punya ilmunya. Apa kamu Ngapain saya ikut-ikut dibayar orang atau yang... apa gitu lah. Jadi Buktikan saja, kalau memang ada orang yang membayar saya, buktikan satu kali saja, bukti. terus kamu aku heran aku tuh di dalam otakku gitu ya. Karena aku orang engineer ya. Jadi Keren. masa sih ya keren lah gitu. Aku bukan. Kalau kamu kan sombong kan, sombong tentang kitab dan rap. Boleh juga aku sombong dong. Kan gitu. Kamu nyombongin apa pelajaranmu gitu. Aku Oh, berarti yang anak di pesantren sombong semua berarti ya? siapa yang ngomong kayak gitu? Kan saya ngomong Kita kan kamu. punya hak, Pak. Kita Ya, mondok ini 8 dia. tahun punya hak Kamu lah. kalau Kita punya nanyain ilmunya. gitu sholat dan sebagainya yang udah kau kuasai gitu ilmunya. Sekarang Ya, kamu itu suuzon nanya terus. sama aja aku nanya sama kamu. Ya, kamu itu kok Hukum suuzon terus sih, Pak. termodinamika Jangan satu suuzon. apa? Wafi hukum termodinamika satu apa bunyinya? Mentang-mentang belajar engineering. Iya, ya sama kamu kan mentang-mentang kamu mempelajari fikih terus ngetes saya gitu. Sama kan? Itu ilmu Bagaimana apa? yang membatalkan Ini kan sholat yang kita itu? bahas ilmu Apa yang nasab. membatalkan sholat? Masa ilmu nasab mau pakai ilmunya Bapak? Ya botak saya, Pak. Kayak Bapak. Jadi kamu itu lucu gitu ya. Jadi fokus saja. Yang dibahas itu ilmu nasab. Kebanyak orang sudah dihina kok maunya membela orang yang menghina. Bapak Kamu udah ini kok terus diperbudak ya. kok. Pak, gantian lah ngomong itu. Itu guys, coba lihat guys. Masa saya gak dikasih ngomong sama sekali dari tadi? Gimana Bapak ini? Ya kita bahas kan ilmu nasab berkaitan dengan fikih. Jangan kemana-mana Pak. Kalau fikih gak bisa kok bahas nasab gitu loh. Saya itu punya hak Pak. Saya mondok bertahun-tahun mau ditipu orang seperti Imaduddin. Ngomong apa dia itu? Mic-nya itu buka Pak. Mic-nya ditutup itu Pak. Astagfirullah. Gimana sih Bapak? Tuh kah. Lucu banget Bapak ini. Duh. Kan kita yang ada di pesantren kan punya hak membahas kan. Namanya juga bahas kan. Namanya juga ilmiah sejauh mana. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya
para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal